Halo guys, kembali lagi di channel Investor Logis. Kali ini kita akan coba menganalisa saham Alfamart atau AMRT, sumber Alvaria Trijaya Tbk. Nah, di sini saya akan sedikit ngasih penjelasan tentang analisa saya di channel ini. Yang pertama, kalau misalnya setiap saya analisa saham, saya harus beli sahamnya, itu namanya saya borong IHSG aja sekalian. Jadi tentu saja enggak ya. Setiap saya analisa saham ataupun saya kasih pendapat tentang suatu saham, ya saya nggak harus beli juga dan nggak tentu beli juga. Dan tidak harus diperintahkan oleh siapa-siapa untuk beli juga. Dan tidak untuk menyuruh siapa-siapa untuk beli juga. Jadi ini channel untuk forum diskusi aja, sudut pandang pribadi kita tentang eh, suatu saham. Ya kan kita nggak apa-apa baca-baca saham yang lain, kita analisa. Siapa tahu nanti suatu saat dia jatuh harganya atau eh, turun harganya dan dia diperdagangkan di bawah harga wajarnya, ya kita bisa, kalau ada uang cash kita masuk kan gitu. Kalau setiap kita analisa saham kita harus beli sahamnya, ya itu namanya kita beli IHSG aja kita sekalian, kan nggak kayak gitu caranya, cara main. Jadi kita analisa saham untuk sudut pandang pribadi kita tentang saham tersebut gimana, kan gitu. Nah, terus untuk pandangan kalau misalnya kita beli saham itu, sahamnya itu harus bagi dividen atau enggak? Sahamnya itu harus bagi dividen yang besar atau enggak? Nah, kebanyakan saya lihat orientasi dari kolom komentar di channel ini, eh, kalau saham suatu perusahaan itu bagi dividennya kecil dibilang pelit ya kan. Tapi kalau besar dibilang ya lumayan. Cuman kalau harganya kemahalan ya takut juga belinya. Jadi jangan jadi serba salah juga kita dalam investasi ini. Sebetulnya sederhana aja seperti yang dibilang Pak Lokeng kan. Simple is perfect katanya kan. Yang mudah, yang sederhana yang perfect gitu lah. Nah, kalau kita seorang investor yang mengharapkan dividen, ya udah kita tinggal cari saham yang bagikan dividen besar. Dan kita harus investasi dalam jangka panjang, harus sabar. Itu konsekuensinya. Karena kalau kita mengharapkan saham yang bagi dividen besar, eh, dia akan lebih terasa efeknya ketika kita megangnya dalam jangka panjang. Contoh, saham ITMG. Itu dividen yieldnya per tahun rata-rata bisa sampai di atas 15%. Kalau kita nggak sabar, tunggunya tahun pertama, misalnya kita lewati, udah kita jual atau gimana, ya tentu aja nggak terasa manfaatnya gitu. Kalau kita pegangnya sampai, kita tahan pegangnya sampai 5 tahun atau 6 tahun ke depan, memang sudah kita rencanakan untuk eh, kita untuk suatu keperluan kita di jangka waktu masa depan, ya nggak apa-apa. Dan kita, cara beli saham kita itu kita beli misalnya langsung 100 juta, udah kita hapus aplikasi sekuritas kita, nggak usah kita lihat lagi, udah kita biarin aja. Jadi kita lihatnya hanya pas setiap tahun dia tanggal bagi dividennya, jadi kita pantau dia kapan bagi dividen aja. Nah itu kalau memang dividen oriented sejati, jadi dia tinggal tunggu kapan perusahaan itu bagi dividen, dia nggak usah lihat harganya gitu, nggak usah peduliin capital gainnya, yang penting dia cari perusahaan yang dirasa bagus bagi dividen besar, udah dia cemplungin semua uang ke situ. Nah, kalau seorang yang value investor cari harga saham yang di bawah valuasi murah,
dia nggak terlalu eh, peduli pada dividen walaupun tetap dimasukkan sebagai faktor yang menilai suatu saham. Nah, sama seperti eh, saham-saham Pak Lo Keng Hong. Itu jarang ada yang bagi dividen kecuali yang saham perbankan ya. Dia beli BNG Asian Beniaga. Nah, yang mau saya bilang di sini sebetulnya metode investasi itu sederhana aja. Jadi, ya yang kita lihat sehari-hari aja di kehidupan kita. Contoh kita jalan-jalan, kita eh, lewat di pinggir jalan, kita mau beli minuman karena panas, kita singgah ke Alfamart. Kan itu ada sahamnya AMRT. Inilah sahamnya Sumber Alvaria Trijaya Tbk ini. Ya udah, kalau itu yang kita tahu, itu yang kita analisa. Terus kita lihat misalnya mobil ini siapa yang buat gitu kan, misalnya Avanza atau apa ya yang buat Astra Internasional, kita analisa sahamnya, kode sahamnya SII. Nah, yang mau saya katakan juga sebetulnya saham yang mau bagi dividen kayak mau enggak itu sama-sama bisa berpeluang bisa naik harga sahamnya, atau dia mau bagi dividen tapi dividen yieldnya kecil yang kayak dibilang pelit, itu juga berpotensi naik harganya. Jadi kesimpulannya, baik saham itu bagi dividen atau tidak, dia sama-sama punya potensi untuk naik harga sahamnya dan turun. Nah, yang menjadi problem, kita kadang nggak sabar menunggu. Itu ajanya. Sebetulnya dua-duanya harus sabar. Mau itu kita ngincar dividen atau ngincar capital gain, sama-sama harus sabar. Karena memang nggak bisa dalam jangka waktu yang cukup singkat kan. Kalau saya perkirakan rata-rata ya kita harus nunggu 1 sampai 2 tahun untuk menunggu kenaikan harga saham itu. Nah, apa buktinya kalau saham nggak bagi dividen tapi tetap bisa naik? Ya, banyak. Contohnya saham eh, inilah contohnya saham Alfamart ini aja lah. Saham Alfamart ini memang bagi dividen, tapi dividen yieldnya kecil cuman. Kita lihat, nah, 0,84% cuman dividen yield. Terus harus kita bilang pelit. Tapi kan saham AMRT ini tengoklah pertumbuhannya selama 5 tahun. Oh, udah tumbuh 253%. Terus harus kita bilang pelit. Sementara dia ngasihkan capital gain yang sekian besarnya. Selama 3 tahun tumbuh 300%. Nah, kalau kita beli di 2020, kita tahan sampai sekarang. Kita untuk 300%, artinya 100% per tahun persentasenya. Terus kita bilang AMRT pada tahun 2020-2021 rate bagi dividen. Kita diketawain lah sama orang yang nahan sampai 2023, yang beli di 2020. Kalau kita bilang pelit-pelit, terus kita jual sahamnya karena pelit bagi dividen. Kan nggak gitu. Saham terbaik di bursa efek sekalipun, BBCA, Bang BCA, dividen yieldnya kecil, bagi dividen juga memang, tapi kecil. Terus harus kita bilang BBCA bagi dividen. Kan nggak gitu. Contohnya ini, saham, kita lihat dulu saham ini ya, eh, saham NLF contohnya. Nah, saham NLF ini nggak bagi dividen. Semua bilang dia dividen pelit, nggak bagi dividen, laporan keuangannya palsu, dimanipulasi, value trap, apalah segala macam. Nah, tapi apa harga sahamnya nggak bisa naik? Naik juga di 2022. Sebentar ya kita cek. Nah, eh, sebentar di sini aja. Nah, saham PNLF ini, saham PNLF ini di 2022 akhir ini saya masih ingat harganya masih 2022 bulan bulan 1 bulan 2
harganya masih di 170-an. Terus tiba-tiba naik di bulan berapa ini ya? Saya lupa ini. Bulan Agustus atau September lah. Naik ke 700-an. Nah, terus kita bilang dia, kita sangkal kenaikan harga sahamnya. Gitu. Nah, apakah dia bagi dividen? Nah, cuman 2022 kemarin dia bagi. Jadi selama dia apa pegang sahamnya apa kita nggak bagi dividen ya kan dari 2020 sampai 2022. Terus 2022 dia bagi dividen harga sahamnya naik. Jadi kita nggak tahu perusahaan yang nggak bagi dividen itu kapan bagi dividen. Jadi dia tetap bisa peluang punya apa peluang naik harga sahamnya. Ya bisa juga kita bilang eh, saham yang nggak bagi dividen itu nggak akan naik harga sahamnya. Nah, contoh lagi saham Cevin ini yang dipegang Pak Ruin. Selama 1 tahun dibandingkan dengan hari ini, 1 tahun terakhir dia naik 110%. Apakah dia bagi dividen rutin? Enggak juga. 9, 10, 11, 12, 13. Baru 2023 dia bagi dividen. Sebelumnya dia nggak bagi dividen dari 2013 terakhir. Jadi artinya saham yang nggak bagi dividen juga punya peluang untuk naik dan juga saham bagi dividen. Jadi tergantung kita sebetulnya mau beli yang saham yang bagaimana gitu. Kita cenderung orientasinya ke dividen atau eh, capital gain, ngincar capital gain. Tapi kalau dua-dua bisa berbarengan ya bisa juga, tergantung kita makanya. Terserah kita itu. Kita yang pilih, kita yang analisa, kita yang beli pakai uang kita. Jadi kalau orang bilang A, si B bilang B, si C bilang C, ya kalian dengar aja nggak apa-apa sebagai tambahan informasi di kepala kan untuk diolah. Nah, setelah itu ya lakukan analisis sendiri gitu. Jadi kalau saya bilang saham AMRC salah harga bagus, langsung beli. Enggak juga. Ya silakan analisis sendiri juga. Dicek lagi gitu kan. Nah, tergantung kita. Kita nyamannya gimana investasi. Yang penting kan kenyamanan kita gitu. Contoh kita mau nyaman eh, bisa ada peluang dapat dari capital gain dan juga bisa dapat peluang dari dividen ya kan per tahun. Ya udah kita cari saham yang bagi dividen yield rutin per tahun dengan saham yang masih harganya masih ya harga wajarnya diperdagangkan di harga wajarnya atau di bawah harga wajarnya. Banyak kok. Contohnya saham BJBR, Bang BJBR. Dividennya ya 8,8%. Diperdagangkan masih di bawah harga wajarnya kemarin saya analisa itu. 1.100 kemarin harganya, 1.180-an harga wajarnya di 1.400-an. Nah, kan masih ada gap itu dari harganya yang sekarang ke harga wajarnya. Kalau kita mau lebih besar, kita bisa beli saham ITMG, dividen yieldnya besar. Cuman harganya memang sudah di harga pasarannya lah ya, memang harga seharusnya lah menurut saya. Ya, jadi tergantung kita kembali lagi. Kalau dulu kita pantau saham bank, kita pengen dividen dan potensi kenaikan yang besar, pasti kita beli saham Bank Niaga, CMB Niaga. Dan saya juga beli. Saya udah take profit di CMB Niaga. Jadi, itu tergantung kita semuanya. Kita maunya gimana, nyamannya gimana, ya kita cari saham yang buat kita nyaman. Gitu. Jadi nggak tergantung orang bilang ini, kita harus beli saham ini. Orang bilang ini, dia artinya ngepom-pom saham itu. Nggak juga. Jadi ya kalau kita analisa saham, ya karena kita mau nilai potensi saham itu aja dalam persepsi pribadi kita. Gitu. Nggak melulu kalau orang misalnya ada konten kreator buat konten analisa saham, dia analisa saham ini, dia beli saham itu belum tentu juga. Gitu. Oke, kita kembali lagi ke saham itu tadi hanya
pengantar aja. Kita lihat saham saham Alfamart. Saya suka saham Alfamart, sumber Alvaria Trijaya Tbk ini karena menurut saya juga udah pernah beli saham AMRT ini, cuman yang gobloknya saya belinya di 2021. Memang pada saat itu masih baru-barulah masuk ke apa Bursa Efek, jadi masih kurang pengalaman menghitung harga wajar atau melihat potensi gimana. Saya hanya berpikir pada saat itu, ya saya suka aja gitu. Saya di mana-mana kan secara logis. Alfamart bisa kita lihat, Alfamidi bisa kita lihat. Ya udah, saya beli aja sahamnya gitu kan. Saya suka aja sama toko retailnya gitu. Saya beli di 2021-an itu di harga seribuan. Terus eh, harga sahamnya kan naik ke 1.400-an. Saya jual karena untung dari 1.000 ke 1.400, berarti untung 40% ya. Nah, sekitar segitulah kan. Terus saya jual. Sekarang harga sahamnya kalau saya tunggu sampai sekarang, sabar udah untung berapa ratus persen ya. Cuman ya namanya pemula ya kan, belajar apa-apa. Sekarang saya nggak pegang sahamnya ini lagi, cuman saya ngelihat eh, AMRT ini suka aja gitu, suka sama yang profil yang punyanya Pak Joko Santo, suka sama cara mainnya, simple aja, sederhana. Saya baca sejarahnya juga dari toko retail yang kecil yang keren gitu, kasih inspirasi lah. Nah kita lihat di sini valuasinya PE ratio-nya udah 37 kali ya. Ya wajar lah, memang sahamnya keren nih. Price to book value udah 10 kali. Harga wajarnya cuma 283-nya. Saham beredar 41,5 miliar. Market cap-nya besar kali ya, 119 triliun. ROE-nya 27% ya. Keren. ROE 27%. 52 week low-nya 52. Harga terendah dalam 52 minggu terakhir 1785, tertinggi 3150. Oke. Dividen yield-nya kecil ya, 0,84%. Oke, kita lihat laporan laba rugi. Laporan terbaru dari kuartal 2 2023, pendapatannya 27,6 triliun, laba usaha 1 triliun, laba bersih tahun berjalannya 857 miliar. Nah, lumayan besar ini ya, 857 miliar satu kuartal. Kuartal 2 2023 terakhir kali yang baru update ini. Kalau secara tahunan bisa kita lihat di sini dari 2017 ke 2022 ya. 2017 115 miliar untungnya, naik drastis 1 triliun, turun sedikit di 2019 ke 900 miliar, baru naik drastis lagi ke 1,5 triliun, naik drastis lagi ke 1,9 triliun, 2022 naik drastis ke 2,8 triliun. Nah, jadi secara kesimpulan sederhana bisa kita simpulkan bahwasanya laba perusahaan dari AMRT ini bertumbuh ya, tumbuh. Earning per share-nya 68, ROE-nya udah 25%. Kalau ROE di atas 15% itu udah besar kali ya. Ini 25% lagi ya. Udah bisa kalian lihat sendiri lah. Kita lihat di sini neracanya. Aset lancarnya 15,6 triliun. Cash-nya besar juga ya, 3,8 triliun. Persediaan 9,1 triliun. Aset tidak lancar 15 triliun. Di sini aset tetap ini mungkin tokonya ya, maksudnya toko mereka di daerah-daerah. Total asetnya 30,7 triliun. Kalau kita lihat di sini riwayat asetnya
dari 2017, 21, 22 triliun, 23, 25, 27, 30 triliun. Jadi asetnya tumbuh terus ya, bertumbuh. Liabilitasnya naik juga dari 18,5 ke 19,2 triliun. Oke. Ekuitasnya bertumbuh terus ya, dari 5 triliun ke 6, 6, 7, 8. Terakhir kali 2022 11,4 triliun. Oke, ekuitasnya bertumbuh. Saham beredarnya 42 miliar. Coba kita lihat ya, 11.471. Harga wajarnya di 273 ya. 273. Harga sahamnya saat ini 2.880 ya lah, 10 kali lah PBV-nya. Oke, kita lihat kalau kita mau comparison kan ini sama Indomaret ya. Indomaret sahamnya di INDF ya, kalau nggak salah. Perusahaan INDF. Kita lihat sini profilnya. PT Sumber Alpha Retreat Tbk bergerak di bidang perdagangan eceran untuk produk konsumen dengan konsep minimarket bernama Alfamart. Jaringan minimarket tersebut didukung oleh lebih 115.000 karyawan. Udah banyak juga karyawannya ya. Dan terdiri dari minimarket milik sendiri dan minimarket dalam bentuk kerjasama atau waralaba. Oh, jadi ada minimarket Alfamart itu juga dalam bentuk waralaba. Modalnya ada yang dari orang gitu. Dari lahan atau apanya lah. Nah. Oke. Alfamart merupakan salah satu yang terdepan dalam usaha retail yang melayani lebih dari 4 juta pelanggan setiap harinya. Dan di lebih dari 15.400 gerai dan 32 gudang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Oke, gerainya ada 15.400, gudangnya ada 32. Oke, serta lebih dari 1.000 gerai dan 4 gudang di Filipina. Oh, ada juga di Filipina berarti Alfamart ini. Nah, ini anak perusahaannya ada Alfamart Retail Asia PTA Ltd. Nah, ini Alfamedia. Jadi Alfamedia itu anak perusahaannya AMRT ini juga. Jadi Alfamidi dan Alfamart itu saudara. PT Medi Utama Indonesia Tbk, ya kan. Alfa Express juga anak perusahaannya, kalau kalian pernah tahu Alfa Express. Biasanya ada di kereta api. Nah, pemegang saham mayoritasnya itu adalah PT Sigmantara Alfindo. Baru Feni Joko Susanto, ya mungkin ya apa ya? Itu istrinya saya kurang tahu dia. Anak Pak Joko Susanto saya kira. Arianto Susanto Budianto Joko Susanto, oh keluarganya ya. Komisaris, direksi komisaris, oke. IPO tahun 2009 berarti sudah apa ya? 2009, 10, 1, 13, 14 tahun ya. Saya bisa lihat sini nama-namanya, presiden komisarisnya Feni Joko Susanto, ya mungkin hubungannya keluarga Pak Joko Susanto. Independen komisaris Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Setio Wasisto SH. Komisaris Jenderal mantan polisi bintang 3 berarti ya. Budi Setiadi Budianto Joko Susanto, Presiden Direkturnya Anggara Hans Prawira. Oke, sisanya keluarga Pak Joko. Oke, profilnya udah. Kita lihat correction, dividen. AMRT ternyata rutin bagi dividen ya, walaupun kecil nggak apa-apa. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2 kali, 19, 20, 21, 22, 23, oke. Pernah red issue nggak pernah. Stock split, udah pernah stock split, 1 dipecah jadi 10 tahun 2013, oke. Nah, jadi itu aja kesimpulan analisa singkat saya dari
Sam Amirtini dan cerita Sam yang tadi ya. Jadi uh, saya nggak pegang Sam Amirtini, cuman saya tertarik aja karena suka sama profil yang punya ya. Saya suka ini. Keren saya rasa bapak ini karena oh ini tadi Feni Joko Susanto anaknya kan, anak nama istrinya Liliana Tanuwijaya. Oke. Pendiri Alfamart, pendiri Universitas Bunda Mulia. Hmm, itu aja guys yang bisa saya sampaikan dari sama Aimer ini dan pengantar tentang Sam tadi. Semoga bermanfaat dan terima kasih.